Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar persamaan kuadrat, yaitu tentang mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat. Sebelum kita masuk kepada materi, seperti biasa, terlebih dulu dalam benak hati kita atau pikiran kita tanamkan bahwa matematika itu mudah, sehingga kita berharap bahwa matematika akan benar-benar mudah untuk kita pelajari. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat ini, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama atau yang kita pahami, yaitu jika terdapat X pangkat 2 sama dengan A, maka dari sini untuk mencari X-nya, caranya adalah positif negatif akar ini, akar A. Begitu juga jika ada X ditambah M misalnya, pangkat 2 sama dengan N, maka dari sini untuk menghilangkan pangkat 2-nya ini, X ditambah M sama dengan kita tarik akarnya plus minus akar N, seperti ini. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Langkah pertama, positif 8 ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi yang konstanta kita pindah ke ruas kanan, sehingga persamaan kuadrat menjadi X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan negatif 8. Langkah kedua yang paling penting adalah ini tetap kita tulis X pangkat 2 dikurangi 6X, kemudian ini kita tambahkan, ditambah dengan ini selalu dibagi 2 pangkat 2, seperti ini caranya. Jadi dibagi 2 pangkat 2. Apa yang dibagi 2? Yang dibagi 2 adalah koefisien dari X berpangkat 1 ini, yaitu negatif 6. Nah, seperti ini. Selanjutnya sama dengan ini, tetap sama, negatif 8. Karena yang ruas kiri tadi kita tambah dengan angka seperti ini, maka supaya tetap sama, yang kanan juga sama, ditambah dengan negatif 6 dibagi 2 pangkat 2, seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan, X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 berasal dari negatif 6 dibagi 2 ini, sama dengan negatif 8 ditambah ini tadi hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 2 artinya negatif 3 kali negatif 3 diperoleh 9. Langkah berikutnya kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna begini. Yang kita tulis adalah ini, X pangkat 2 itu berarti X, kemudian ini negatif 3 pangkat 2 ini berarti ini dikurangi 3, seperti ini. Sama dengan ini dijumlah biasa, negatif 8 ditambah 9 diperoleh 1. Selanjutnya pangkat 2 ini kita hilangkan dengan cara ditarik akarnya seperti yang ini tadi. Berarti X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 1. X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 1 adalah 1. Selanjutnya kita cari nilai X-nya, berarti X sama dengan yang ini dipindah ke ruas kanan jadi positif 3 ditambah
dikurangi 1, yang ini tadi. Maka dari sini kita peroleh X1 sama dengan 3 ditambah 1. Jadi X1 nya kita gunakan yang ditambah, diperoleh 4. Kemudian X2 nya sama dengan 3, kita pakai yang dikurangi ini, berarti 3 dikurangi 1 diperoleh 2. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah X1 nya sama dengan 4, kemudian X2 nya sama dengan 2. Selanjutnya untuk soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Caranya sama, yang konstanta ini dipindah ke ruas kanan. Berarti persamaan ini menjadi X pangkat 2 ditambah 5X sama dengan negatif 6. Selanjutnya seperti yang contoh 1 tadi, kita tulis X pangkat 2 ditambah 5X. Ingat tadi ditambah dengan apa tadi? Dibagi 2 pangkat 2, selalu seperti ini, sama dengan negatif 6 yang ini, sama ditambah persis dengan ini, dibagi 2 pangkat 2. Nah, apa yang dibagi 2? Yang dibagi 2 adalah koefisien dari X berpangkat 1 ini, yaitu positif 5. Berarti di sini adalah 5. Kemudian yang ini sama 5, seperti ini. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk kuadrat seperti ini. Yang ditulis adalah yang ini, X sama 5/2. Berarti di sini X kemudian ditambah ini 5 dibagi 2 sama dengan negatif 6 ini ditambah ini dipangkatkan 2, 25 dibagi ini juga pangkat 2, 4. Selanjutnya yang ini kita sederhanakan sehingga nanti bisa menjadi X ditambah 5/2 pangkat 2 sama dengan, kita samakan penyebutnya, ini dikalikan berarti 6 kali 4 24. Negatif 24 tetap dibagi 4. Negatif 24 dibagi 4 diperoleh negatif 6 ditambah 25 dibagi 4. Ini kita jumlah biasa, penyebutnya sudah sama, berarti menjadi negatif 24 ditambah 25 diperoleh 1 dibagi 4. Ini yang ruas kiri tetap X ditambah 5/2 pangkat 2. Selanjutnya pangkatnya ini kita hilangkan dengan cara ditarik akar seperti pada contoh yang pertama. Berarti X ditambah 5/2 sama dengan plus minus akar ini, yaitu 1/4. X ditambah 5/2 sama dengan plus minus akar 1 adalah 1, kemudian akar 4 adalah 2. Selanjutnya yang ini kita pindah ke ruas kanan sehingga diperoleh X sama dengan berubah jadi negatif 5/2 ditambah dikurangi 1/2. Dari sini kita peroleh X1, kita gunakan yang ditambah, berarti negatif 5 dibagi 2 ditambah 1/2. Negatif 5 ditambah 1 diperoleh negatif 4 dibagi 2. Negatif 4 dibagi 2 diperoleh negatif 2. Ini penyelesaian yang pertama.
Kemudian penyelesaian yang kedua atau X2 tetap dari sini, yaitu negatif 5 dibagi 2. Kita gunakan yang ini, yang dikurangi. Tadi kita gunakan yang ditambah, sekarang yang dikurangi. 1/2 sama dengan negatif 5 dikurangi 1, negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2 diperoleh negatif 3. Ini penyelesaian yang kedua. Jadi X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 ini penyelesaiannya adalah X1 sama dengan negatif 2 dan X2 nya sama dengan negatif 3. Selanjutnya contoh yang ketiga. Bentuk yang ini agak berbeda karena koefisiennya ini adalah 2. Contoh 1 dan 2 tadi koefisiennya adalah 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan, ini kita ubah menjadi koefisien 1 dengan cara seluruh suku ini kita bagi dengan koefisiennya ini. Karena ini 2 berarti dibagi 2. Jika ini 3 ya dibagi 3, seperti itu. Sekarang semua suku kita bagi dengan 2. 2X pangkat 2 dibagi 2 berarti tinggal X pangkat 2 ditambah yang ini 5 dibagi 2, X dikurangi ini 3 dibagi 2 sama dengan 0. Selanjutnya, karena bentuknya ini sudah sama seperti yang kita pelajari tadi, maka yang ini kita pindah ke ruas kanan sehingga persamaan menjadi X pangkat 2 ditambah 5/2X sama dengan 3 dibagi 2. Selanjutnya sama seperti tadi. Berarti di sini X pangkat 2 ditambah 5/2X apa tadi? Ditambah dibagi 2 pangkat 2, selalu seperti ini. Sama dengan ini, yaitu 3 dibagi 2 sama seperti yang ruas kiri kita tambah dengan dibagi 2 pangkat 2 seperti ini. Apa yang dibagi 2? Yang dibagi 2 /adalah koefisien dari X berpangkat 1 ini, yaitu positif 5/2. Jadi di sini 5/2. Ini juga 5/2. Selanjutnya kita sederhanakan. X pangkat 2 ditambah 5/2X ditambah ini pangkat 2, 5/2 dibagi 2 itu ini kita kalikan, berarti 4. Jadinya di sini 5 dibagi 4 sama dengan 3/2 ditambah dengan cara yang sama ini tadi kita kalikan, berarti 5 dibagi 4 pangkat 2. Sekarang kita sederhanakan. Yang ini tetap X pangkat 2 ditambah 5/2X ditambah ini tetap dalam bentuk kuadrat 5/4 pangkat 2 sama dengan 3/2 ditambah ini kita kuadratkan 25 dibagi ini juga kita kuadratkan 4 pangkat 2 16. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Yang ini tadi seperti yang contoh 1 dan 2 yang ditulis hanya X dan 5/4. Berarti di sini jadinya X ditambah 5/4. Kenapa kok ditambah? Karena yang ini ditambah. Berarti di sini pangkat 2 sama dengan ini kita jumlah biasa dengan cara disamakan dulu penyebutnya. Ini agar penyebutnya sama 16 berarti harus dikalikan 8. Berarti atas juga kali 8. 8 kali 3
24 dibagi 16, kemudian ditambah 25 dibagi 16. X ditambah 5/4 pangkat 2 sama dengan, ini di jumlah biasa, 49 dibagi 16. Kita hilangkan pangkat 2-nya menjadi X ditambah 5/4 sama dengan plus minus akar 49 dibagi 16. X ditambah 5/4 sama dengan plus minus akar 49 itu 7 dibagi akar 16 itu 4. Dari sini maka kita dapatkan X sama dengan, ini dipindah ke kanan, jadinya negatif 5/4 ditambah dikurangi 7/4. Maka dari sini kita mendapatkan nilai X1 nya menggunakan yang positif, berarti sama dengan negatif 5 dibagi 4 ditambah 7/4. X1 nya sama dengan negatif 5 ditambah 7 diperoleh 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 disederhanakan menjadi 1/2. Ini penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua, kita gunakan yang dikurangi, berarti X2 sama dengan negatif 5 dibagi 4 dikurangi ini 7 dibagi 4. Kita lanjutkan di sini, berarti X2-nya sama dengan negatif 5 dikurangi 7 diperoleh negatif 12 dibagi 4. Negatif 12 dibagi 4 diperoleh negatif 3. Jadi penyelesaian dari ini tadi adalah X1-nya sama dengan 1/2 dan X2-nya sama dengan negatif 3.